Ya. Al-fasl berapa tuh? Rabi', pasal yang keempat. Bil mahabbah. Apa kaitannya? Pentajalian wujud itu dari cinta. Maka ciptaan adalah jelmaan cinta. Ya, kita gampang aja memahaminya. Itu anak keluar buah cinta. I'lam annahu laulal mahabbah lama sahha talabu syai'in abada. Ketahuilah bahwa jika tidak ada cinta, niscaya selama-lamanya tidak ada pencaharian, tidak ada perintah sama sekali, tidak ada permintaan, tidak ada. Ya, maka ada cinta, maka ada permintaan. Ya, lakukan, jangan lakukan. Boleh, tidak boleh. Ya, kenapa? Cinta. Ya, gara-gara cinta kita beli rumah, beli mobil, beli motor, beli isi rumah. Coba kalau nggak ada cinta, nggak ada tolab itu. Ya. Wala wujuda syai'. Kalau tidak ada cinta maka tidak ada wujud sama sekali. Wala kanat harakatun min syai' ila syai'. Bahkan tidak ada pergerakan, tidak ada aktivitas. Ya. Min syai' ila syai'. Tidak ada aktivitas dari perbuatan ini kepada perbuatan yang lain. Aktivitas ini kepada aktivitas yang berikutnya, nggak ada. Tidak ada pergerakan. Fal mahabbatu aslun fi babi wujudil a'yad. Maka cinta adalah merupakan asal usul, dasar dalam masalah penjelmaan hakikat wujud ini. Wa fi babi maratibiha wa maka, bahkan terus ya, dengan segala martabat dan makamnya. Artinya yang ingin dijelaskan bahwa Allah menciptakan dengan kasih sayangnya alam semesta ini untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya, artinya bahwa Allah menciptakan bukan main-main. Contoh orang melukis, kalau sedang moodnya tinggi, ya, itu berarti keinginannya, kemauannya, ya, kesukaannya sedang naik, maka indah tuh lukisan itu. Coba kalau sedang lemah, kemauan itu kan cinta kemauan, al-hub wal iradah, turun, gambarnya buruk. Dan jangan dibayangkan bahwa Allah menciptakan ini main-main. Betul-betul ya, bi ahsani taqwim. Dan badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan dengan indah dan baru sebelumnya tidak ada. Itu untuk menyatakan keindahan. Ya. Menciptakan langit dan bumi serta isinya. Mesti itu dengan kemauan, dengan kan idza arada syai'an. Idza arada syai'an. Kan itu arada itu berada dalam wujudul ain, hakikat wujud. Satu. Kemudian idza arada syai'an an yaqula lahu. Baru ini wujud qauli. Kun fayakun, maka ini adalah al-wujudur raqmi, wujud angka. Maka dari segi wujud, orang sufi ada membuat istilah pertama wujudul ain, hakikat, kemudian wujudul ilmi, ada dalam ilmu Allah, wujudul qauli, ya, ada dalam fi'il. Ya, Allah itu proses ketika ya, an yaqula lahu kun, berkata kan. Berkata itu adalah proses perbuatan. Begitu ada infial, maka itu adalah wujudur raqmi, angka-angka, ilusi saja. Nah, maka cintalah
Ya, maka itulah Bismillahirrahman. Ar-Rahman adalah ya, hub dengan nama Allah yang Maha apa? Ar-Rahman, pengasih dan Maha Penyayang. Berarti kalau dari terjemah ulama kita dulu, ini pengasih, ini penyayang, berarti kasih itu lebih tinggi daripada sayang. Lebih luas maksudnya, kasih itu lebih luas. Nah ini mahabbah. Lalu pasal yang kelima, fil muhib, tentang pencinta. I'lam annal muhibba yara mahbubahu bi'aini mahbubi, walau ra'a bi'ainihi lam yakun muhibban, wal mahbub yara muhibbahu bi'aini muhibbih la bi'ainihi. Rubbama yuqalu fi hadzal maqam kana aini wa kuntu ainah, wa kana kauni wa kuntu kaunah. Ya aina aini, ya kauna kauni, al kaunu kaunuh wal ainu ainuh. Ketahuilah pencinta memandang yang dicinta, kekasih, itu dengan mata kekasihnya. Seandainya pencinta melihat dengan matanya, tidak jadi pencinta. Maka kita cinta kepada perempuan, atau perempuan cinta kepada kita. Sebetulnya kita tidak dapat mencintai perempuan. Penjelasannya begitu tuh. Ya, kita kepada perempuan kita mengatakan, wahai wanita, aku cinta padamu. Itu bohong. Ya. Dan bohongnya itu 100%, bukan, nggak ada sisanya sama sekali. Tidak ada yang mampu mencintai orang selain dirinya, tidak ada. Dan kita tidak punya potensi cinta untuk mencintai selain diri kita, nggak punya. Dan Allah tidak menciptakan itu. Ya, namanya khayal, khayal kan, alam itu semuanya bohong. Ya. Sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi? Wahai wanita, ketahuilah, aku hanya mencintai diriku. Sorry banget kalau mau dijelaskan nih. Namun aku pencinta, berarti aku kekasihnya, dan aku tidak dapat mencumbui diriku. Ya, aku ingin memeluk kekasihku, tapi itu adalah diriku dan tidak dapat aku nikmati. Ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Apa artinya? Penuhi keinginanku, akan aku peluk engkau sebagai wujud imajinasi itu sebetulnya, yang akan aku sebut kekasihku. Makanya apabila perempuan sudah tidak melayani kita, pergilah ke orang tuamu, kan gitu. Sama sebaliknya perempuan juga begitu. Jadi itulah yang dikatakan maslahat. Jadi saya merayu istri saya, tiba-tiba bohong, sudah tahu. Ya. Tapi awatikmu memerlukannya. Ini anugerah dari Allah. Jadi merayu itu anugerah dari Allah. Jadi kita tidak boleh berhenti merayu istri itu sampai kapanpun. Terimalah ini anugerah dari Allah, meskipun bohong kan. Loh iya, memerlukannya awatif itu. Ya, siapa yang tidak memerlukannya? Bahkan menjadi besar dan kuat, menjadi aktif. Ya. Allah. Saya kira belajar tasawuf itu hanya belajar tentang hakikat surga ya. Rupanya cinta juga, mereka adalah sang guru. Ya. Referensi buku cinta itu siapa? Dewanya tuh Al-Imam Ibn Arabi, Imam Ahmad Al-Ghazali. Ya. Ini Imam Al-Ghazali, As-Sahrawardi. Mereka lah yang menjelaskan tentang ya, hakikat cinta semua itu.
Baik, kita teruskan. Andaikan si pencinta melihat kekasihnya dengan matanya, maka tidak jadi pencinta. Tidak jadi pencinta. Wal mahbub juga demikian, melihat pencintanya dengan mata pencintanya. Sebaliknya, begitu kata kita kepada wanita, aku cinta kepada diriku sendiri, terimalah cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Perempuan pun akan mengatakan, kalau begitu sama bang, ternyata aku juga hanya cinta pada diriku. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya aku selalu menuntut, minta rumah, minta gelang, minta motor, ya kan? Ya, minta maaf bang, ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Sepakat, katanya kan gitu. Sepakat, bohong dua-duanya kan? Ya, tidak mampu kita mencintai orang lain selain diri kita, dan tidak punya potensi itu. Karena pada hakikatnya kitalah yang menjaga diri kita. Pada hakikatnya adalah Allah lah. Dengan chip itu Allah yang menjaga diri kita sebetulnya, bukan kita. Ya. Namun yang mampu menjaga orang lain, mencintai orang lain, itu cinta yang tumbuh dari rohani, bukan dari jasad. Itulah Nur Muhammadi. Makanya kata Nabi apa? Iman tidak sempurna kecuali aku lebih kau cintai dari cintamu kepada dirimu sendiri itu. Artinya iman itu ada di rohani, maka akan tumbuhlah cinta Muhammad, yaitu akhlak. Baru itu yang kau gunakan untuk mencintai orang lain. Baru kita bisa menyabari orang. Iya tak? Kita memahami orang, memaafkan orang, meridhoi orang, ya, menunggui orang, mencintai orang, mengerti orang, memberi tanpa pamrih, dan agama berdiri di atas rohani itu. Baru. Nah, dari sinilah saya tarik kesimpulan, hanya wali yang boleh punya istri 4 itu. Itu ya tarikan kesimpulan aja. Karena nggak mampu memelihara orang lain, berantem terus nanti itu. Ya, barangkali begitu. Wallahu a'lam. Ya, artinya hakikatnya Allah. Ya, Allah. Ya, makanya laki-laki tidak mampu menghadapi perempuan dengan akalnya, mesti dengan rohaninya. Kalau dengan akalnya retak itu akal itu. Wa rubbama yuqala fi hadzal maqam, barangkali ini dalam konteks ini ya sama dengan yang dikatakan syair ini. Kana aini, dia adalah hakikatku. Kalau boleh diartikan bebas begitu. Wujud dia itu hakikat. Dia adalah hakikatku. Wa kuntu ainah, wujudku adalah hakikatnya. Kan cinta itu. Ya. Wa kana kauni wa kuntu kauna. Wujudnya wujudku berarti, dan wujudku wujudnya. Itu kita kepada Allah, penjelmaan penciptaan itu sebetulnya hanya penjelmaan cinta. Allah mencintai, bagaimana? Dia hanya cinta kepada dirinya, dijelmakan kita. Maka Allah mencintaimu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bahkan kita jelmaan cintanya. Perempuan itu sebetulnya jelmaan cintanya. Bagaimana pengembaraannya? Ketika kita hanya mencintai diri kita, maka kita tidak dapat meluknya. Maka kita cari orang yang kita inginkan. Kalau kita tipunya orang yang misalnya feminim, misal ya, tipe laki-laki yang suka wanita yang lembut-lembut gitu kan. Ya, lalu ketemu perempuan yang kelihatan garang begitu, bukan. Ini bukan wanita idamanku, katanya kan gitu. Begitu melihat perempuan ya, sedang mengelus-ngelus bunga, ini dia. Langsung dia tuh bersair, andaikan aku bunganya. Oh,
Betapa indahnya. Padahal itu perempuan juga kalau sudah ketemu jodohnya, padahal kasar, tapi tiba-tiba mengelus-elus bunga untuk menarik perhatian laki-laki. Ini wanita idamanku, katanya. Dia imajinasikan keinginannya kepada sosok wujud yang ada di depannya. Itu kan khayal semuanya. Ternyata begitu sudah dinikahi, galak sekali itu. Kan kaget kita, Allah ternyata kamu, kan gitu. Ya. Semua khayal. Ya, maka agama menguncinya, fasfar bidzatid din taribat yadak, katanya. Ya. Pilih akhlaknya, selesai urusannya, sudah. Ya. Wa aina aini, ternyata hakikatnya hakikatku dan wujudnya wujudku. Wujud itu wujudnya, hakikat itu hakikatnya. Itu cinta. Apa yang kita lakukan? Sebetulnya bukan keinginan kita. Keinginan kita, apa yang kita lakukan semua untuk keinginan istri. Apa yang dilakukan oleh istri untuk keinginan kita. Ya. Maka tidak ada aku dan engkau. Yang ada adalah aku itu engkau, engkau itu aku. Makanya dulu ketika Imam Sidi Abul Abbas Al-Mursi datang kepada Sidi Abul Hasan Syazili memohon untuk menjadi muridnya, apa kata Sidi Abul Hasan? Ya Abul Abbas, kamu baru aku terima setelah engkau jadikan bahwa aku itu engkau, engkau itu aku. Mahabbah. Dan itu pelajaran pertama. Karena orang berguru dalam tarekat sebetulnya ya pelatihan untuk bermusahabah, bermuamalah, berinteraksi kepada Allah. Di mana berinteraksi kepada Allah nanti dalam kehidupan nyata. Seperti orang mau bertinju, ya latihannya tinju, kan gitu. Ya, tinju yang sebenarnya nanti di arena, ya, di sasana pertandingan. Baik. Maka berarti kita jelmaan cinta yang kemudian Allah cintai, padahal datang dari cinta. Ya. Itu sebab yang kita cintai bukan sosok wanita itu. Kalau itu kita mati, kita masih mencari lagi. Kenapa? Cinta kepada diri kita. Maka setiap orang jangan GR. Ya, mau dia mencintai saya, tidak ada orang. Ya, jangankan mati, belum mati saja sudah ditambah lagi 2, 3 kan gitu. Ya, jadilah hamba Allah, jangan hamba selain Allah. Selesai. Baru bahagia. Siapa suami? Ya. Siapa istri, kan? Suratul Haq, selesai. Baik. Bal muhib wal mahbub bil haqiqatu wahidun. Pencinta dan kekasih tunggal hakikatnya. Kama qala al-arif, wa ma jiltu iyyaha wa iyaya wa lam tazal wa la farqa bal dzati li dzati ahibbati. Aku masih dia dan dia senantiasa masih aku. Tidak pernah menjadi aku, tidak pernah menjadi dia. Dia adalah aku adalah dia. Tidak ada perbedaan, bahkan zatku mencintai zatku. Ya, seorang suami kan mati istrinya tuh, sedih. Ya sedih itu kan hanya mughayarah min sifatillah. Ya. Pemerlaian dalam penjelmaan asma dan sifat Allah. Itu semuanya anugerah. Coba kalau ada suami istrinya mati, lah kan kacau itu. Istrinya mati ketawa-ketawa, kan sedih mestinya, kan gitu. Itu cuma 3 hari. Yang keempat nyari lagi. Bahkan seorang wali itu nggak nunggu 3 hari, detik itu juga. Ada seorang syekh wali, wafat istrinya, menangis sampai dipayang oleh anak muridnya itu, dibawa ke kubur untuk mengguri istrinya. Nangis. Ya.
dipayang, lalu dia berdoa, yang mendoakan istrinya, dipegang-pegang pusaranya. Ibumu, ya, surga insya Allah. Dia berbakti kepada Allah, berbakti kepada agama, kepada suami. Al-Fatihah, nangis. Lalu tiba-tiba selepas baca Al-Fatihah, nengok kepada muridnya. Aku dengar kau punya adik perempuan. Apa kata muridnya? Iya Syekh, ada dua, ada kakak beradik itu. Mana yang lebih soleh, adiknya atau kakaknya? Adiknya Syekh, aku lamar adik. Terus menangis pulang. Hadza syai' wa hadza syai'un akhar. Karena mereka la yata'allaq bi syai', yata'allaq billah. Karena cinta itu anugerah dari Allah. Kalau kita enggak, ya, begitu lagi hidupnya istrinya bilang begini, kamu tidak boleh kawin bang, kalau kamu kawin langkahi mayatku dulu, katanya. Makanya begitu istrinya mati dilangkah-langkahi itu mayatnya. Dikira gila sudah ditinggal istrinya, bukan, itu memenuhi janji. Kenapa bang? Sabar bang. Enggak, aku memenuhi janji. Karena istriku dulu waktu hidup, kalau mau kawin langkahi dulu mayat. Sekarang dia sudah mati, rasakan aku langkahi dia. Itu mau kawin lagi tuh pak. Ya. Karena tidak ada tentang perkawinan hakikatnya kecuali mereka para ahlillah. Ya, semua memahaminya pemahaman syahwaniyah, hayawaniyah. Padahal bukan. Baca cerita para sahabat tuh tentang bagaimana perkawinan mereka. Ya, mereka orang yang, ya, artinya barang yang diwarisinya dari ruhaniyah Nabi itu betul-betul baru dan orisinil. Ini nggak ada hubungannya sebetulnya dengan kawin. Al-Faslu Sadis fi Tauhid. Yang keenam tentang tauhid. Nah, semua itu berbicara tentang tauhid sebenarnya. Ilam anna tauhida ilmun summa halun summa ilmun. Tauhid itu ada tiga, ada ilmun, ada hal, ada ilmun. Ilmu yang pertama tauhidud dalil. Ya, itu penjelasan tentang Allah tunggal. Nah, maka untuk mengetahui ketunggalan prosesnya ada tiga. Pertama mesti mengetahui dalil. Dalil ada dua, ada akli, ada nakli. Ada berita yang Allah beritahukan dalam Al-Quran, dan ada berita yang memang Allah ciptakan. Ini tauhidul ammah. Makanya dikatakan ada kotoran kambing, ada kambingnya, kan begitu. Ini tauhid awam. Arti awam ini apa? Bil ammah maksudnya awam, ulama urusum, ulama dalil. Yang kedua wa tauhidul hal. Tauhid hal ini adalah tauhid yang memenuhi relung jiwanya, ya, yang memenuhi suasana batinnya, itu hal. Sabar itu punya hal, punya suasana. Coba begini, orang ditimpa musibah, lalu kemudian dia tidak punya sifat sabar. Ya. Orang dikasih musibah, kemudian dia tidak ya, dia tidak mempunyai sifat sabar. Maka kita lihat bagaimana perilakunya itu, sikapnya terhadap musibah itu, mesti gelisah. Itu halnya. Gelisah, marah, takut, itu kan hal kalau dari segi fisik perilaku. Kalau dalam batin adalah suasana batinnya. Ya, maka suasana batin itu ya punya perilaku, punya sikap. Itu maka gelisah. Tetapi jika orang punya sabar, nah, maka suasananya tenang. Maka dia yang dikatakan punya hal kepada Allah. Ya. Nah, jika sifat-sifat mulia itu banyak, maka dia melihat Allah itu dengan halnya itu.
Ya. Makanya apa maksudnya tauhid hal? Bukan dalil. Wa huwa an yakunal haqqu na'tak. Allah menjadi sifatmu. Kenapa na'at? Na'at ini perbedaannya dengan sifat. Kalau na'at adalah sifat yang baik-baik, kalau sifat itu adalah baik dan buruk. Bahwa an yakunal haqqu na'tak, maka sifat Allah itu sifatmu. Maksudnya begitu. Allah adalah sifatmu. Fayakunu huwa la anta bi anta. Maka yang ada itu Allah saja tanpa kamu. Ada situasi Tuhan di dalam dirinya, Rabbani. Maka dia mengenalnya adalah pengenalan yang memang Allah telah letakkan, ya, suasana pengenalan kepada Allah itu melalui batin. Ini yang disebut jadzabiyah. Itu sebab dalilnya wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang melempar kapan? Ketika engkau melempar. Sebenarnya Allah yang melempar. Ini kan menyatakan bahwa bukan engkau tapi Allah. Itu kalau punya hal. Kalau tidak punya kan kita ngaku terus. Kita mengatakan pangkatku, ilmuku, amalku, kedudukanku, mobilku, rumahku, tanahku, istriku, sampai aku pun diakui aku. Itu. Sedangkan mereka lah tidak ada. Ya. Nah itu hal. Hal ini adalah situasi yang lahir apabila rohaninya memiliki sifat-sifat mulia atau maqamat. Ya. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Murtada Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi, ya. Kitab itu hanya 2 lembar aja, 3 lembar. Itu. Tetapi dia meringkas dari kitab Ittihabus Sadah, Syarah Ihya Ulumuddin. Dari segi tasawufnya maksudnya. Dari segi tasawuf yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu apa yang kemudian dikenal dengan nama thariqah itu. Nah, konsep itu diterjemahkan, dipraktikalkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi diringkas oleh Imam Az-Zabidi, diringkas hanya menjadi 3 lembar. Jika ada umur panjang kita baca nanti itu. Dan itu ringkasan tarikat, disaripati daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tapi diambilnya bukan dari Ihya, dari sarahnya. Ittihabus Sadah. Ya. Itu mungkin 4 jam pun selesai itu, 5 jam selesai. Itu bicara tentang bagaimana orang dapat menimbulkan hal apabila batinnya memiliki sifat-sifat mulia. Nah dari situ baru memunculkan ilmu ma'rifat. Wal ilmu tsani ba'dal hal tauhidul musyahadah. Musyahadah itu ilmu. Musyahadah itu kan menyaksikan, mengetahui, idrak. Maka ini tauhid syuhud. Fayara al-asya'a min haitsul wahid. Maka dia melihat sesuatu yang banyak itu melihatnya dari pandangan yang tunggal, Allah. Fala tara illal wahidah. Ya, maka engkau hanya melihat Allah saja yang satu itu. Wa bitajallihi minal maqamati yakunul wahdat wal alam kulluhu wahidah tandabu ba'daha ila ba'din tusamma murakkabat. Dan wahid ini tajalli, ya, daripada martabat-martabat itu, maqamat itu, maka menjadi wahidah. Apa wahidan itu? Kesatuan. Manusia itu kan kesatuan. Kesatuan dari tajalli wahid. Seperti 10. Itu kan hanya himpunan satu. Kita ini himpunan satu. Artinya di kita ada satu wujud, ada satu ilmu, ada satu haya, ada satu sama, satu basar, satu kalam, satu qudrah, satu, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Satu jadi wahidah.
Nah, maka berarti alam itu semuanya wahidan. Wahidan ini kan jamaknya wahid, satu-satu kesatuan. Lalu bergabung satu dengan lainnya dinamakan muraqabat. Jadi ada susunannya, kepala, tangan, perut, kaki. Wa yakunu laha wujuh. Ya, setelah ada susunannya, maka ya, memiliki apa? Bentuk. Ya, maka dinamakan ashkal, rupa bentuk. Ya. Maka dengan begitulah orang melihat ketunggalan Allah itu melalui penyaksian alam semesta. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf ketika mula-mula orang bertarikat itu disuruh khalwah, menjauhi orang, karena takut tidak menyaksikan Tuhan. Sudah pun nanti akan terjangkit penyakit orang yang tidak tauhid, dia pun akan menjangkit keburukan kepada orang. Tetapi jika orang sudah kamil, disuruh bergaul kepada orang, karena dia melihat manazil ilahiyah, fenomena ketuhanan. Ya, dan itu menambah keyakinan dengan berinteraksi kepada semua orang. Itu sebab dikatakan seorang arif, seorang sufi itu tidak akan menyendiri. Karena orang yang menyendiri namanya zahid, ahli zuhud atau abid, ahli ibadah. Kalau arif, dia justru ingin mendekat kepada Allah dan menyaksikan ya, manifestasinya yang terbuka itu, untuk melihat kesempurnaan dan ketunggalan Allah melalui alam yang terbuka dan interaksi kepada manusia. Dan dia inilah nanti penyembuh manusia, karena akan membawanya konsentrasinya kepada Allah, solusinya kepada Allah, motivasinya kepada Allah. Itulah tarbiyah sufiyah. Nah, bagaimana ada orang menyendiri di hutan, bikin rumah sendiri, menanam sendiri, ya baik, tapi bukan sufi. Kalau juga terpaksa kita namakan sufi, maknanya hanya suka sepi. Itu adalah zahid. Zahid itu apa? Zahid adalah orang baik dan jujur. Kalau dia sakit, maka dia menjauhi hal-hal yang akan merusak dia. Dia jujur. Ya. Kita nggak jujur. Udah sakit kita berinteraksi dengan orang dan bertambah sakit, dan mengakunya tetap wali. Ya. Itu zahid atau abid. Baik. Kalau al-fasl as-sabi bil ittihad. Ini ittihad ini paling banyak nih. Ya. Saya mau ringkaskan saja ittihad ini. Halaman sampai halaman berapa tuh? Ini ittihad yang paling banyak. Masya Allah. Ya, sampai habis kayaknya ittihad ini. Ittihad dari halaman 34 sampai 66. Ada muncul istilah ittihad. Kalau kita dalam bahasa Arab secara makna bahasanya, ittihad adalah persatuan. Ittihadus syabab, persatuan anak muda. Ya. Dalam konteks ketuhanan, ittihad ini adalah menyatu dengan Tuhan. Ya, padahal ittihad di sini adalah menyaksikan bilangan yang banyak ya, berasal dari tunggal. Itu ittihad. Maka kata Imam Ibn Atta, i'lam annal ittihada, bahwa ittihad dalam konteks tasawuf ghaibubatul adadi, tidak melihat bilangan, fil wahidil ladzi bihi zahar,
pada ketahuilah bahwa istilah ittihad adalah ghaibabatul adad, atau boleh kita artikan bilangan yang terbenam. Kan tidak melihat bilangan itu bilangan yang terbenam dalam angka 1 yang menjadi sebab penjahirannya. Jadi kita melihat banyak itu sebetulnya ya, itu tidak ada, dia tenggelam di dalam angka 1 tadi Bapak. Ini berapa? 5. Lalu saya kasih lagi 1, 6. 6 itu yang mana itu? Begitu dikasih 1, 7. Ini kan bilangan terbenam dalam angka 1. Ya. Angka 1 lah yang menyebabkan bilangan itu muncul. 6, 7, 8. Itu. Berarti itulah ittihad. 8 itu ittihad. Wa pana'uhu bihi min haitsul wahid, dan bilangan yang lebur di dalam angka 1 sebagaimana 1. Ya, tetap aja ketika 8 ya, angkanya 1 saja. Gitu, karena yang ada memang 1. Gitu. Falaisal adadu ghairul wahid. Bilangan tidak ada, yang ada hanyalah 1. Walahu nafsul wahid, dan dia bilangan itu bukan 1, tetapi yang ada hanya 1. Artinya bilangan hanyalah angka 1, tetapi dia bukan angka 1, kan begitu. Ya, coba ini kan berapa ini? Maaf, saya tahu ini 1, tapi sebut saja ini berapa? 1, 2. Mana ada 2? Siapa yang menciptakan 2 ini? Kan 1. 3. Ya, tetapi bukan 1, 3 itu. Gitu. Ya. Bal zaharatil a'dadu, bahkan muncul bilangan bizuhuril wahid dengan munculnya 1. 1 lagi 4, 1 lagi 5. Fil maratibil ma'lumah, dalam urutan yang kita ketahui, 3, 4, 5. Berarti siapa yang menciptakan bilangan? 1. Fa'aujadal wahidul adada. Maka bilangan itulah yang mewujudkan 1 itulah yang mewujudkan bilangan. Bitikraril wahid, dengan mengulang angka 1. Ya. Lam yakun, maka tidak ada itu kalau tidak ada 1. Itu ada yang terbuang itu. Banyak sekali. Lam yakun husulul wahid. Tidak ada kalau tidak ada angka 1. Ya. Karena buku-buku lama itu kan bukan ditulis nih. Ya, mereka itu ceramah begini, penulisnya ada di bawah. Jadi maka ada saja siak-siak mantuk, itu bukan siak maktub. Ya, konteks yang ucapan, bukan konteks tulisan. Jadi lam yakun husulul wahid, ini kehilangan kita di grammar nahunya, tapi kita memahami konteks atau siak kalamnya itu. Ya, baru nahu itu. Makanya ulama nahu itu banyak memberikan itu, terutama Basrah ya, banyak memberikan kaidah-kaidah ya, yang bersifat darurat. Itu. Li'annal isnaini masalan laisa illa wahidan wahidan. 2 itu hanyalah 1 dan 1. Ijtama'a, bergabung, bil hayatil wahdaniyah, dalam bentuk kesatuan. Fahasala minhumal isnan, maka menjadi 2, terjadi 2. Pamadatuhu, bendanya wal wahidul mutakarrir. Itu sudah kita jelaskan. Rupanya 1 juga, 2 itu. Berarti yang ada hanyalah 1. Maka di sini diumpamakan 1 itu yang diulang-ulang itu menjadi misal pola bagi Allah, ya, bagi penciptaan makhluk. Allah menciptakan makhluk ya, dalam bentuk alam
Ya, maka perincian urutan bilangan itu sebetulnya untuk menjahirkan ayan hakikat. Ya. Hakikat yang kita tidak tahu itu adalah ahkamul asma, itu nama-nama Allah. Maka hubungan satu dengan bilangan itu menjadi pola bagi hubungan Allah dengan makhluk. Ya. Kenapa satu? Karena kaunul wahid nisful isnain. Kenapa disebut satu tidak tunggal? Karena mau dikasih satu lagi. Tunggal kan tunggal sebetulnya. Kalau sendirian kan tunggal. Karena mau ditambah lagi ketunggalan itu, maka berubah menjadi satu. Jadi satu itu, wahid itu adalah separuh dua. Itu. Di situ mereka mengatakan begini. Zat Allah ahad, tunggal. Tetapi ketika Allah ingin tajalikan apa yang terdapat di dalam zatnya, yaitu sifat-sifatnya, ya, karena sifat-sifatnya banyak dan asma'nya ini, maka dinamakan wahdaniyah, himpunan. Ya. Lalu ini akan dijelmakan, diproses oleh perbuatan Allah. Nah, karena ketika Allah ciptakannya hanya dua, enak nggak enak, langit bumi, dunia akhirat, jalal jamal, lutuf qahar, terang gelap, karena dua, ya, maka ketunggalan ini menjadi satu. Gitu. Maka disebut wahid. Wahidiyah itu fi'il, wahdaniyah itu sifat, ahadiyah itu zat. Ini teori aja untuk menjelaskan keesaan Allah. Enggak ada yang enggak Allah, ya. Nah, ketika sudah paham, buang, enggak ada artinya kata-kata itu. Yang penting maknanya, ya. Nah, maka kita ini semuanya satu. Isinya cuma dua aja, enak nggak enak, ketawa, gembira, sedih, menangis, ketawa, sudah. Susah, senang, enak nggak enak. Ya, karena akal baru bisa menangkap makna putih ketika ada hitam. Akal baru mengerti sehat itu nikmat setelah sakit. Itulah akal. Akal itu tidak bisa menerima kesatuan, tuh mesti dua. Nah, nanti hati baru menerima dua-duanya. Kalau kita ditanya pikiran kita, puji dengan caci itu sama tidak? Akal. Puji dengan caci sama enggak? Enggak sama. Punya duit dengan enggak punya duit itu sama enggak? Enggak sama. Emas dengan tanah sama? Tidak sama. Tapi kalau batin sama. Ya, kalau hakikat melihat sama. Sama-sama tidak ada. Sama-sama ilusi. Ya, yang ada hanya Allah. Sudah. Ya, itu sebab mereka bahagia. Nah, baru itu di halaman 36 itu di bawah. Fa'ulima annal haqqa al-munazzah 'anil akwan. Ketahuilah bahwasanya Allah yang suci dari segala bentuk, ya, sifat alam semesta itu sebenarnya huwa bi'ainihi al-khalqul musyabbah. Ya. Maka dipahami bahwa al-haq yang disucikan dari alam semesta ini itu sama artinya dengan makhluk yang diserupakan. Ya. Itu hakikatnya adalah, ya, yang menjadi hakikatnya makhluk yang diserupakan. Namun makhluk ditandai dengan sifat mungkin dari Khaliq gitu. Kalau Allah mutlak, kita mungkin. Mutlakul wujud, kita mungkinul wujud. Itu saja bedanya. Taib, halaman 38.
Masih penjelasan yang sama tentang ittihad. Ya, tadi bahwasanya ternyata Allah yang kita tidak bisa capai dengan apapun, menghayal pun gak sampai ke Allah tuh. Ya. Ngapain? Makanya para sufi itu nggak perlu mentakwil-takwilkan, sebetulnya tidak perlu. Dia melihat manusia itu sudah kehendak Allah. Manifestasi nama dan Allah sudah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Dan begitulah cara para anbiya, rasul dan para sahabat memahami Allah di sini. Nggak ada teorinya, karena dia tidak pakai ini. Ya, artinya tidak pakai ini itu kan ya, tidak ingin dibuktikan secara materi, kan akal itu bersifat materi. I'lam anna huwiyatal haq, identitas Tuhan. Sebagaimana dia mengalir, katakan, pada Adam, begitu juga mengalir kepada segala wujud di alam ini. Tetapi alirannya berdasarkan hakikat dan qobiliyah. Apa qobiliyah itu? Kesediaannya. Lihat ini lampu banyak sekali. Masing-masing ada wattnya kan? Ada yang 50, 100, 200. Maka elektrik yang mengalir ke dalam dirinya, masuk ke dalam bolham itu berdasarkan istidadiyah. Berdasarkan apa? Berdasarkan kapasitas dan kesediaannya untuk. Kalau 5 watt, maka aliran listrik ke situ 5 watt saja. Kalau tiba-tiba bocor masuk 1000 watt, pecah. Nah, maka kita setiap orang itu hanya menjadi diri kita dan jangan pernah ingin menjadi orang lain. Ya, karena sebetulnya jika semakin kecil, ya, sarayanul haqiqah itu, aliran hakikat, ya, berarti kita mendapatkan fenomena ketuhanan dalam diri itu sedikit, dan itu lebih mudah daripada banyak. Ya. Walaula sarayanul haqqi bil mawjudat maka lil alami wujud. Kalau aliran Allah tidak terdapat pada alam semesta ini, maka alam tidak ada wujudnya. Sebagaimana syairnya itu, falaulahu walaulana lama kana alladzi kana fa inna a'budu haqqa wa inna allaha maulana wa inna ainahu haqqa idza ma qultu insana fala tuhjab bi insanin faqad a'taka burhana wa kun haqqan wa kun khalqan takun billahi rahmana wa addid khalqahu minhu takun ruhan wa raihana. Apa maksudnya? Kalau tidak ada Dia, Allah, tidak ada kita, ya, maka tidak ada yang telah ada. Lama kana alladzi kana, maka tidak ada yang ada. Sebetulnya nggak usah dikasih telah. Maka tidak ada yang ada, artinya tidak ada Allah lah. Terus aku menyembah hak, aku menyembah Allah. Fa inna a'budu haqqan. Dan Allah lah maulana, Allah lah yang mengaturku, yang mengendalikanku, yang menjadi Tuhanku. Wa inna ainahu haqqan. Hakikat Allah itu ada, nyata. Ketika kita katakan insan, hakikatnya juga Allah. Fala tuhjab bi insanin, maka kita jangan terhijab, terhalang oleh sosok yang kita sebut manusia. Bukan dia, Allah semua. Kalau kita menganggap dia punya kemampuan, dia ada, dia, ya, maka kita terhijab dari Allah dan menderita. Kembali kepada muqaddimah, karena Allah cemburu. Kenapa? Faqad a'taka burhana. Insan itu sebetulnya dalil yang diberikan kepadamu tentang Allah. Kalau begitu, wakun haqqan wakun khalqan. Jadilah Tuhan, jadilah makhluk. Takun billahi rahmana, maka dengan Allah engkau akan menjadi rahmat kepada dirimu dan kepada alam semesta. Wa adid, anggap saja, ya. Adid itu bilanglah, anggaplah.
Khalqahu, ciptaan Allah itu, minhu, darinya. Sudah. Ya. Paling kurang begitulah katakan. Takun rauhan wa raihan, engkau menjadi senang dan bahagia. Paling enggak ya sudah, apa yang ada pada kita itu Allah ciptakan. Ya. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu dan menciptakan amal-amal kamu. Kan selesai. Ya. Lalu beliau menceritakan tentang apa? Tentang alam ini, bahwa Allah menciptakan nyamuk. Apa yang paling kecil lagi itu? Binatang apa yang paling kecil di bawah nyamuk? Bakteri. Apa? Bakteri, ya. Itu Allah menciptakannya pun dengan segenap zat, sifat dan fiilnya. Ya. Bukan Allah menciptakan kecil itu ya hanya separuh pikirannya, tidak. Tetap dengan kesempurnaan Tuhan. Sama dengan menciptakan gajah. Allah menciptakan alam semesta, sama menciptakan diri kita. Ya. Maka ada ketunggalan Allah di situ. Kemudian halaman 42. Ini taznib, tambahannya, ekornya ini. I'lam annal a'yana hiya zatul ilahiyyal muta'ayyinah bi ta'ayyunatin mutakatsirah. A'yan itu adalah hakikat. Sebetulnya itu zat Tuhan. Ya. Zat Tuhan yang menjahirkan zat-zat yang banyak. Ya. Menjahirkan zat-zat artinya wujud-wujud ada yang banyak. Ya, muta'ayyinat, mutakatsirah, alam, manusia, terus jin, malaikat, semua binatang. Bahia min haitsu zat, dari segi zat wujudnya itu ainul haq. Itu adalah hakikat hak. Wa min haitsu ta'ayyunat, kalau dari segi ta'ayyunat penjelmaannya hiya dzilal, itu bayangan seperti yang sudah dijelaskan. Ya. Tahqiq. Kita akan berhenti di sini. Kita sambung esok pagi insyaallah. Tahqiq. I'lam annal amala munqasamun ala thamaniyati a'dha. Ketahuilah bahwasanya amal itu terbagi ke atas 8 anggota tubuh. Pertama, 2 tangan, karena ada 8. Kedua, 2 kaki. Ketiga, pendengaran, penglihatan, lidah, dan jabhah. Kening. 8. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa hakikat semua anggota itu adalah Allah. Kuntum sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Rawahul Bukhari. Ketika kita menggunakan ya anggota tubuh itu, maka kita beramal ibadah, dalam hal ini sholat misalnya, memberi atau apalah, melihat, mendengar, itu semua amal menggunakan segenap alat 8 itu ya. Maka secara zahir ketika kita berbuat, beraktivitas secara zahir itu adalah sosok dengan anggota-anggotanya, tangan, kaki, itu secara zahir itu manusia. Wal haqqu ainuha, hakikatnya Allah. Fala yakunul amilu ghairal haq. Pelakunya yang hakiki hanya Allah. Namun surahnya surah hamba rupanya. Ya, artinya di hamba itu, di bawah hamba itu ada identitas ketuhanan. Ya. Maka yang kita saksikan adalah Allah ketika kita melihat dalam bentuk makhluk. Makanya dikatakan haqqun masyhudun fi khalqin mutawahhamin.
hak yang disaksikan dalam bentuk makhluk yang kita ilusikan itu. Seperti tadi 5, 6, padahal yang dilihat 1, tapi kita membuat ilusi 6, 7. Dan itu bukan hulul. Ya, tidak ada Allah masuk. Hulul itu kan benda masuk ke benda lain. Bukan kita ada Allah masuk ke kita, mana ada. Maka teori cermin tadi itu. Nah, mereka menuduh orang sufi hulul, berarti i'tiqadnya yang di dalam pikiran dan hatinya itu hulul. Dia tidak kenal Tuhan sama sekali. Kalau dia kenal Tuhan, dia tidak akan melihat ada hulul dimanapun. Ya. Nah, itulah disebab dikatakan huwal awal huwal akhir. Yang awal itu Allah, yang akhir itu Allah. Ya. Ya, wal awal wa huwal akhir. Ketika belum ada kita, Allah wal awal. Ketika sudah ada kita dalam bentuk ketuhanan, itu akhir, itu Allah juga. Itu yang batin, ini yang zahir, wal batin wal zahir. Itu sebab dikatakan Kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'. Allah ada, tidak ada sesuatu yang ada bersama Allah, enggak ada. Sampai kapan? Sampai kita menyaksikan ada sesuatu yang selain Allah, itu juga tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya. Jadi kita bukan mengatakan kita dulu tidak ada, sekarang pun tidak ada. Wong ada itu ada, hanya Allah yang punya. Kan sudah dibahas tadi di bab ada. Kita kan berpikir dengan akal, dulu kita tidak ada, sekarang ada. Kan sudah dijelaskan, ada itu tidak pernah. Sebelumnya tidak ada dan kemudian menjadi tidak ada. Ada adalah ada, tidak ada adalah tidak ada. Kita mengatakan kita ini ada, dulu tidak ada. Tidak. Ketika kita tidak ada, yang ada Allah. Ketika kita ada, itu pun yang ada hanya Allah. Ya. Sampai kapanpun hanya Allah yang ada. Ya. Sampai abadi. Maka orang sufi punya pemahaman abadi dengan konsep tasawuf. Ya. Kita salah sebetulnya menamakan konsep tasawuf, seolah-olah ya, ada konsep yang salah dalam agama kalau tidak bertasawuf. Ya, sebetulnya konsep yang sebenarnya dipahami oleh orang sufi tentang Islam itu. Ya. Saya ingin berhenti di halaman 4446 ini karena ada cerita Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikatakan jadi Tuhan, Nabi Isa mengatakan di Al-Quran, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Jadi saya ingin banyak menjelaskan tentang itu. Ya, insya Allah ya, besok pagi kita sambung. Besok pagi juga mungkin bisa kita khatamkan ya, tanpa sampai sore. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.